Salam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berkati Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua hari ini ada dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Pak Firman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, dan kepada jemaat di Gereja Sangatta. Saya berterima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya, nama saya Halman Jai. Saya mahasiswa dari SD Injil Bakti Caraka, temannya si Robin. Mungkin Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kenal yang namanya Robin. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Tentu Paulus menuliskan ini dengan tujuan supaya jemaat-jemaat di Roma tidak disesatkan, ataupun jemaat-jemaat di Roma tidak menyalah arti tentang apa yang Paulus sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan memberikan tema pembahasan kita, ialah solusi mengatasi persoalan. Siapa kita yang belum pernah menghadapi masalah? Siapa kita yang belum pernah menghadapi persoalan? Atau mungkin pada saat ini saya dan Bapak Ibu sedang ada dalam permasalahan. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi? Atau ketika ada dalam masalah, kita malah pergi ke tempat yang lain seperti dukung, meminta pertolongan kepada orang lain tanpa melihat dulu, meminta kepada Tuhan terlebih dahulu. Terkadang manusia mengutamakan ketika ada dalam persoalan, dia pergi langsung ke sana ke sini tanpa melihat pertolongan Tuhan ada di dalam persoalannya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menanggapi masalah? Roma 12 ayat 12 ini berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Mengapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Paulus mengatakan kepada kita bersukacita dalam pengharapan supaya kita tidak berfokus pada masalah yang kita hadapi, tetapi kita berfokus ada jawaban, ada harapan yang Tuhan sudah sediakan. Bersukacita di sini Bapak Ibu adalah suatu gambaran yang diekspresikan dari suasana hati, pikiran, diekspresikan seluruh tubuh dengan ucapan syukur. Itu yang namanya bersukacita. Nah, ini bisa muncul ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah melihat bahwa ada janji Tuhan yang sudah pasti, yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu dalam kesulitan yang kita hadapi. Sehingga walaupun kita dalam masalah, sehingga walaupun kita dalam kesulitan, kita tetap bersukacita karena ada harapan yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Kedua, bagaimana cara kita dalam mengatasi persoalan yang kita hadapi? Sabarlah di dalam kesesakan. Kata sabar Bapak Ibu adalah suatu bentuk penguasaan diri yang perlu kita miliki. Kata sabar adalah suatu bentuk yang betul-betul kita harus miliki. Saya berikan contoh gambaran bagaimana kita bersabar. Bapak Ibu pernah melihat seorang yang kelompok yang sedang berlomba lari. Nah, ketika mereka berlomba lari Bapak Ibu, mungkin saya akan gambarkan satu orang yang benar-benar jujur dalam perlombaan ini. Ketika dia melihat ada di belakangnya, di kiri kanannya atau di depannya melakukan kecurangan dalam perlombaan lari itu, Bapak Ibu yang terkasih, dia tidak menghiraukan itu. Dan dia juga tidak menunggu orang yang lama di belakangnya. Tetapi dia terus berjalan untuk mencapai tujuan. Nah, di situ Bapak Ibu yang terkasih, yang dimaksudkan dengan sabar. Lalu Bapak Ibu kita bertanya lagi, kapan kata sabar itu? Atau kesabaran kita ini teruji? Saudara-saudara yang terkasih, kesabaran kita teruji ketika hak-hak kita dilanggar orang. Kesabaran kita teruji ketika kita diperlakukan tidak adil. Kesabaran kita teruji ketika kita berada di bawah, ketika kita sebagai pengikut, ataupun kesabaran kita teruji juga ketika kita menjadi pemimpin. Jadi kata sabar ini Bapak Ibu sangat penting untuk kita lakukan dalam persoalan kesulitan yang kita hadapi. Lalu saudara yang terkasih, apalagi yang perlu kita lakukan dalam menghadapi kesulitan?
untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Bertekun Bapak Ibu artinya terus menerus berdoa. Bertekun Bapak Ibu tidak ada batasnya. Setiap ada kesempatan dan waktu harus berdoa. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu namanya bertekun di dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun kita sudah bersuka cita karena ada janji Tuhan, ada harapan yang Tuhan sediakan, walaupun kita sudah bersabar dalam kesesakan, tetapi tanpa doa tidak maksimal Bapak Ibu. Jadi, selain kita bersuka cita karena ada janji Tuhan yang sudah sediakan, selain kita bersabar dalam kesesakan kita juga jangan lupa berdoa. Karena doa ini adalah suatu nafas kita. Doa adalah suatu nafas orang beriman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, 3 cara hari ini supaya kita bisa tetap kuat dalam pencobaan kita, tetap kuat dalam persoalan kita, yaitu bersuka cita karena ada harapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Demikian saja kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman dan kepada jemaat-jemaat GSCA Karisanata. Tuhan Yesus memberkati. Salam.